Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 di kampus STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai teori pesan dakwah. Kita langsung ya. Dakwah adalah salah satu bentuk komitmen muslim terhadap agamanya. Setiap muslim dan muslimat mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka, sesuai dengan keadaan, status sosial, profesi, dan pengabdian masing-masing kepada orang lain, baik itu muslim ataupun non-muslim. Semua bidang dapat dijadikan medan dakwah, mulai dari politik, kegiatan ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan ilmu dan teknologi, kreasi seni, modifikasi hukum, dan lain sebagainya. Teori itu apa sih? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Manusia membangun teori itu untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu, misalnya benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, ataupun tingkah laku seekor hewan. Seringkali, teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan. Misalnya, apabila kucing mengeong, berarti meminta makan. Nah, tanpa teori dakwah, maka apa yang disebut dengan ilmu dakwah tidak lebih dari sekedar kumpulan pernyataan normatif tanpa memiliki kadar analisa atas fakta dakwah ataupun sebaliknya. Lalu ada beberapa macam teori dakwah. Yang pertama yaitu teori citra dai. Makna dakwah tidak hanya sekedar menyeru atau mengajak manusia, tetapi juga mengubah manusia sebagai pribadi maupun kelompok agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Keberhasilan kegiatan dakwah juga sangat ditentukan oleh kualitas dan kepribadian seorang dai. Dengan kualitas dan kepribadian tersebut, seorang dai akan mendapatkan kepercayaan dan citra yang positif di mata mad'u, baik individu ataupun masyarakat luas. Dalam teori citra dai ini, kata citra atau image pada pemahaman mayoritas seseorang adalah suatu kesan dan penilaian terhadap seseorang, kelompok, lembaga, dan lain sebagainya. Citra yang berhubungan dengan seorang dai dalam perspektif komunikasi sangat erat kaitannya dengan kredibilitas yang dimilikinya. Teori citra dai menjelaskan penilaian mad'u terhadap kredibilitas dai, apakah dai mendapat penilaian positif atau negatif. Lalu, kredibilitas seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak juga secara instan, tetapi harus dicapai melalui usaha yang terus-menerus, harus dibina dan dipupuk, serta konsisten sepanjang hidup. Pencitraan mad'u terhadap diri seorang dai atau penilaian mad'u terhadap seorang dai itu sangat berpengaruh dalam menentukan apakah mereka akan menerima informasi atau pesan dakwah yang disampaikan. Lalu ada 4 cara bagaimana seorang dai dinilai oleh mad'unya. Yang pertama, dai dinilai dari reputasi dengan karya-karyanya. Apa latar belakang pendidikannya, apa jasanya, dan bagaimana sikapnya seorang dai memperindah atau menghancurkan reputasinya. Lalu yang kedua, melalui perkenalan atau informasi tentang diri seorang dai. Seorang dai dinilai mad'unya dari informasi yang diterimanya. Bagaimana informasi tentang dai diterima dan bagaimana dai memperkenalkan dirinya di masyarakat. Lalu yang ketiga, melalui apa yang diucapkannya.
Apabila dai mengungkapkan kata-kata yang kasar, kotor, dan rendah, maka seperti itu pula kualitasnya. Dai memiliki kredibilitas apabila ia bisa menyeimbangkan ucapannya dengan perilakunya sehari-hari. Lalu yang keempat, yaitu melalui bagaimana cara dai menyampaikan pesan dakwahnya. Penyampaian pesan dakwah yang sistematis dan terorganisir memberi kesan pada dai bahwasannya ia menguasai persoalan, materi, dan juga metodologi dakwah yang disampaikannya. Lalu teori yang kedua yaitu teori medan dakwah. Teori medan dakwah adalah teori yang menjelaskan situasi teologis, kultural, dan struktural mad'u saat pelaksanaan dakwah Islam. Dakwah Islam adalah sebuah ikhtiar Muslim dalam mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan juga masyarakat dalam semua segi kehidupan sampai terwujudnya masyarakat yang terbaik. Selanjutnya adalah mengenai pesan dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Sumber pesan dakwah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam hal keyakinan, peribadatan, muamalah, serta dalam akhlak mulia. Yang kedua adalah hadis. Rasulullah SAW menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran dengan berbagai hadis beliau. Lalu yang ketiga adalah sahabat Nabi. Pendapat sahabat memiliki nilai yang tinggi karena mereka pernah belajar langsung dengan Rasulullah. Yang keempat adalah fatwa ulama. Pendapat ulama dijadikan pesan adalah untuk mendukung dan merinci kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Pesan dakwah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa masalah pokok. Yang pertama adalah masalah akidah ataupun masalah keimanan. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral manusia. Oleh karena itu, yang pertama sekali dijadikan madah atau pesan dakwah dalam dakwah Islam adalah masalah keimanan. Lalu yang kedua adalah masalah syariah. Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pesan dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Muslim. Lalu yang ketiga adalah masalah akhlakul karimah. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Materi akhlak ini dimaksudkan untuk dapat menentukan baik dan buruk. Akal dan kolbu berupaya untuk menentukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat hubungannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Lalu ada beberapa karakteristik pesan dakwah. Yang pertama, orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orisinil tersebut dimaksudkan bahwa pesan dakwah ini benar-benar bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran yang menjadi pedoman utama bagi manusia. Lalu yang kedua adalah mudah dan membawa kebaikan. Kemudahan ajaran Islam juga menjadi karakter pesan dakwah. Semua perintah Islam bisa ditoleransi dan diberi keringanan jika menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga adalah seimbang. Keseimbangan merupakan posisi di tengah-tengah antara dua kecenderungan. Ketika manusia diliputi oleh nafsu dan keserakahan, pasti ada manusia lain yang tertindas. Islam mengatur hal ini dengan kewajiban zakat. Yang keempat, yaitu lengkap dan universal. Karakteristik pesan dakwah selanjutnya adalah universal. Artinya, mencakup semua bidang kehidupan dengan nilai-nilai mulia yang diterima oleh semua manusia beradab. Lalu yang kelima adalah masuk akal.
Ajaran Islam memandang kehidupan manusia secara realistis dengan menempatkan manusia pada kedudukan yang paling tinggi. Hal ini ditandai dengan dorongan manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya secara benar. Jika manusia tidak memanfaatkan akalnya, maka ia mudah hanyut dalam kerusakan. Selain itu, teori pesan dakwah bisa dilakukan dengan mengambil teori-teori yang ada dalam ilmu komunikasi misalkan, atau ilmu sosial lainnya. Kemudian, teori tersebut diperkuat atau dianalisis dengan menggunakan sumber-sumber Islam, seperti Al-Quran, hadis, atau dari para pemikiran para cendekiawan dan ilmuwan muslim. Contoh teori yang biasanya digunakan, yang pertama adalah teori retorika. Retorika merupakan teknik penyampaian pesan paling banyak digunakan dalam dakwah Islam dan telah memiliki sejarah yang panjang. Retorika menjadi seni untuk menyampaikan pesan secara efektif, khususnya seni berpidato. Yang kedua adalah teori hermeneutika. Selain membangun sikap kritis mad'u terhadap pesan yang disampaikan oleh dai, teori ini juga bermanfaat dalam pengembangan pesan yang disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pesan dakwah yaitu suatu hal atau sesuatu yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u, baik secara lisan, tulisan, tingkah laku, ataupun lain sebagainya, yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan bertele-tele atau mungkin kurang dimengerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.